Halo teman-teman, balik lagi sama gue Arif Budi Wijaya. Di video kali ini gue akan bahas tentang Angular 11 dari nol ya sampai eh, kita coba sampai bisa build production. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Nah, di video kali ini gue akan ada beberapa poin yang akan gue bahas. Di antaranya ada di atas ini. Kita sebutnya indeks ya. Indeks itu apa aja yang kita bahas di video kali ini. Oke. Di part 1 kali ini pertama kita akan membahas pengenalan dulu apa itu Angular, lalu bagaimana instalasinya, lalu kemudian kita menulis hello world pertama kita di Angular ya. Lalu yang keempat struktur filenya, struktur file di Angular itu bagaimana, lalu yang terakhir apa itu komponen. Jadi ke inti yang awal-awal ya, komponen. Jadi di Angular itu ada berbagai macam istilah ya. Oke, langsung aja pengenalan. Jadi apa itu Angular? Angular itu intinya itu apa ya? Kayak framework ya, teknologi framework yang dibangun oleh Google. Terus untuk membangun aplikasi PWA ya. PWA itu Progressive Web Apps. Jadi PWA itu jadi teknologi web zaman sekarang gitu ya. Jadi dia web tapi menyerupai aplikasi desktop gitu. Jadi tanpa di reload gitu. Jadi sama halnya kayak React atau Vue.js gitu ya, yang banyak orang tahu gitu. Jadi ketiga itu mirip-mirip lah, Angular, Vue, dan React. Nah, dari sejarahnya sendiri, Angular itu didirikan dari tahun 2012 ya. Dulu namanya AngularJS. Nah, Angular sama AngularJS itu beda ya. Nah, kalau misalkan kita cari di Google, Angular itu Angular. Nah, ini di webnya kalau Angular 1 itu namanya AngularJS. AngularJS itu dia webnya angular.io. Cuma kalau yang ini nih, yang kedua, patch yang kedua ini dia AngularJS. Nah, bedanya apa? Bedanya itu AngularJS itu Angular yang versi terdahulu ya, Angular 1 itu disebutnya AngularJS. Dia masih pakai JavaScript, teknologi JavaScript. Nah, kalau yang udah Angular doang itu, jadi Angular 2 ke atas, 2 sampai sekarang yang terbaru itu versi 11 ya. Itu namanya Angular aja. Webnya di sini angular.io. Nah, coba langsung aja kita bahasnya sekarang Angular 11 ya, yang udah terbaru. Nah, sebenarnya saya sendiri pakai Angular itu udah dari tahun 2016 ya, 2016, jadi udah sekitar hampir 5 tahun gitu. Dulu zaman-zamannya saya masih Angular 2. Angular 2 saya pertama kali pakai Angular tuh 2016, Angular 2. Dulu saya buat dulu sebenarnya saya basicnya sebelum jadi web developer saya programmer mobile ya. Dulu saya pakai NativeScript. NativeScript itu dia ada dua pilihannya, sekarang kan udah ada 3 ya, antara JavaScript vanilla, Angular, sama Vue. Kalau dulu 2016 masih Native sama JavaScript vanilla sama Angular. Nah, saya dulu pilih pakai Angular. Nah, dari situ sebenarnya saya belum ke web dulu. Jadi saya ke NativeScript dulu untuk mobile, langsung ke web. Nah, tapi sebenarnya sama aja web sama itu Angularnya. Nah, ini ada beberapa project apa aja sih yang bisa dibikin dari pakai Angular gitu. Pertama, karena dia SPA ya, single page apps, jadi dia kan nggak nge-refresh page. Nah, jadi dia selain buat web, dia bisa juga untuk mobile gitu. Nah, mobile itu dia pakai Ionic atau NativeScript ya. NativeScript juga bisa pakai Angular. Nah, kalau bisa juga kita bikin aplikasi desktop. Nah, itu kerennya tuh. Jadi satu teknologi bisa dipakai ke 3 platform, mobile, desktop, sama web. Nah, itu kerennya SPA ya, Angular. Nah, ini beberapa aplikasi yang pernah saya buat nih. Ini pertama sistem buat desa ya. Saya buat waktu itu tahun lalu sih nih. Tahun lalu saya buatnya ini pakai Angular 11, kalau nggak 11 atau 10 ya. Saya lupa. Ini aplikasi desa ya. Jadi dia udah nggak nge-refresh lagi nih. Ada notification-nya. Wah, saya notifikasi, terus komponen-komponennya juga ada drop down gitu ya. Ini komponen komponen custom gitu ya. Ini desa, ini ada kayak
Stitch text-nya, terus buat komponen-komponen custom kayak gini nih. Ini kan kalau ngoding web biasa tuh, wah bisa sebenarnya bisa pakai JavaScript, cuma apa ya, sangat ini ya apa namanya, bikin pusing kepala gitu. Kayak ini apa, bikin ini kan saya buatnya custom ya. Gini bisa ganti-ganti apa namanya, ganti-ganti ukuran. Nah gitu, ini pakai Angular sangat-sangat mudah bikin kayak gini gitu ya, bikin apa, komponen web custom gini. Nah, terus ada ininya juga apa, grafik. Ini di Angular juga udah ada beberapa library gitu ya. Ya gini lah, ini untuk perusahaan internal, apa hanya website internal, enggak juga ya. Nah ini saya buat website olahraga desa di Bandung Barat ya. Ini juga saya buatnya pakai Angular. Nah, dia udah nggak refresh page. Linknya URL-nya ganti-ganti, cuma dia nggak refresh page gitu. Nah terus di sini juga ini buat yang ini ya, jadi ini bisa dibuat di lab publik maksudnya gitu. Ini juga ada area adminnya. Ya gitulah. Nah terus ini kedua ya. Nah ini yang ketiga nih, saya juga pernah buat e-commerce dari pakai Angular. Nih, nah kekurangannya Angular apa sih dibanding teknologi web lainnya gitu? Nah Angular itu sebenarnya dia kekurangannya di SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi dia sebenarnya gara-gara dia hanya bundle JavaScript, nggak ada HTML-nya gitu ya. HTML-nya maksudnya nggak di-render gitu, nggak di-render di server. Jadi dia masalah di Search Engine Optimization-nya, Search Engine-nya gitu. Nah, langsung tapi ini saya buatnya ada di Angular namanya SSR ya, server side rendering gitu. Server side rendering. Nah, ini kalau misalkan kita view page source, nah ini dia dibuatnya pakai Angular nih. Jadi dia masih bisa ke crawl sama search engine gitu. Nah itu namanya di Angular ada SSR, itu udah teknik yang lumayan advance lah gitu. Nah ini ada view ini ya, jadi misalkan kita heels. Nah ini jadi udah nggak ini lagi, udah nggak nge-refresh page gitu. Kan ada share transitionnya animasi share transition kayak di mobile kan tuh. Fotonya kalau di web biasa gara-gara dia nge-refresh dia nggak bisa kayak gini gitu. Kalau di Angular bisa. Cuman ini juga udah ini ya, udah SSR, jadi udah detect udah detect. Nah ini juga ini nih saya buat tahun lalu juga, e-commerce juga sama. Ini pakai ini ya, desainnya ala apa sih namanya itu yang baru, itulah saya lupa namanya. Nah ini juga e-commerce sama sih. Nah itu aja yang pengenalannya. Jadi Angular itu intinya teknologi untuk ngebuat web. Dia dia kayak kayak aplikasi desktop lah gitu, kayak aplikasi desktop. Jadi dia nggak kayak aplikasi web, dia nggak nge-refresh page semuanya gitu. Nah itu aja ke yang sesi 1 pengenalan. Langsung kita ke instalasinya aja ya. Untuk instalasi ini lumayan mudah ya. Pertama yang dibutuhin itu npm. Kalian harus install npm dulu, Net Package Manager. Mungkin beberapa programmer udah ini ya, udah pasti install npm ya. Nah npm itu diinstal dulu. Ini webnya baru ya, udah lama ya soal install npm-nya. Kalau nggak salah itu di produk kali ya. Pokoknya cari aja nih Net Package Manager. Coba pokoknya di download aja dulu ya, nanti dia bentuknya kayak semacam instalan gitu, nanti diinstal aja. Nanti kalau ini dulu. Nah kalau udah terinstall npm-nya bisa dicek aja di npm version. Npm ini kelihatan nggak, npm spasi v gitu ya, kita cek versionnya. Kalau udah terinstall pasti dia ada nih
saya versi 6,14 nih, nggak tahu udah lama apa baru terbaru gitu ya. Saya udah lama nggak update npm-nya. Kalau udah terinstall npm-nya, baru bisa diinstal Angular CLI-nya ya. Cuma kalau belum install npm dia nggak bisa ngedownload Angularnya ya. Pokoknya yang tahap pertama untuk instalasi Angular tuh kita harus punya npm dulu. Nah kalau udah npm terinstall, baru kita bisa ke install Angularnya. Nah untuk kita butuh install Angular CLI namanya. Angular CLI itu Angular Command Line Interface ya CLI. Nah itu kita kelisin aja nih ke docs lalu ke getting started, langsung setup. Nah di sini cari, nah ini install the Angular CLI. Jadi nanti kan ini npm, gara-gara npm-nya udah di install, nanti ketikin aja npm install generate Angular CLI. Nah ini kebetulan saya udah install ya Angular CLI-nya, jadi nanti digituin aja, di copy aja nih, di copy langsung di sini. Langsung kalau tunggu ya berapa lama, itu sebenarnya nggak terlalu lama sih install Angular CLI itu. Yang lama tuh nanti install projectnya. Nah ini kalau misalkan udah terinstall, kita cek aja versinya cek version gitu ya, ngc. ng agak gitu. Version aja langsung version. Nah ini saya udah terinstall ya Angular CLI versi 11 yang terbaru nih, versi 11 kan nih. Kalau nggak salah saya udah lama juga sih installnya, sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah jadi install aja nih. Kalau udah terinstall dia pasti ada tulisannya gini, Angular CLI. Nah kalau udah terinstall, baru kita bisa ini nih, komennya Angular itu komennya depannya ng gitu, prefixnya ng. Jadi ng create project atau ng create komponen atau apa. Kalau misalkan belum terinstall Angularnya, komen ng ini dia nggak bakal bisa diketik gitu. Nah kalau misalkan udah itu Angular CLI itu apa ya, ibaratnya engine-nya gitu. Engine-nya kayak kalau di Java itu kayak runtime-nya lah, runtime buat kita pakai teknologi Angularnya. Kayak jadi dia kayak buat compile, buat buat build, production, atau buat generate komponen, modul, service dan sebagainya. Nah jadi ini Angular CLI itu ya. Nah kalau sudah terinstall Angular CLI-nya, kita buat project. Nah ini kita inisiasi project. Nah ini lumayan lama nih. Tadi saya juga udah ini ya. Nanti di ini aja, ng new my app. Nah my app ini bisa diganti namanya, misalkan projectnya apa gitu ya. Misalkan kita bangun sistem sekolah, ng new project sekolah atau apa gitu ya. ng spasi new spasi nama projectnya. Kalau saya biasanya, nah kebetulan saya tadi udah ini ya, gara-gara ini lumayan lama gitu ya, gara-gara lumayan lama gitu ya proses downloadnya, inisiasi projectnya dia nih, saya udah ini nih, saya namain P1. Nanti misalkan kita udah ini ng, nah ini dulu nih lokasinya ya. Ini saya lokasinya di folder YouTube ya, langsung di bebas gitu ya, P1. Nah kalau udah ini nanti dia hasilnya folder ini terdownload gitu ya, nih. Ini kita cek size-nya ya. Nah size-nya tuh berat 100 MB, jadi lumayan kalau nunggu downloadnya ya, 410 MB. Jadi saya di skip aja biar menghemat waktu gitu ya. Sebenarnya gampang sih, tinggal next aja, nanti dia ada pilihannya mau pilih teknologi pakai CSS, SSS atau apa gitu ya. Nanti di next aja, di enter aja gitu. Nah kalau udah ini hasilnya folder ini ya, folder P1 ini. Nah ini beberapa ini, ya itu proses instalasinya ya. Nah kalau ada yang belum jelas, nanti di komen di bawah aja. Saya juga bingung sih ngejelasinnya.
Atau enggak di sini juga udah lumayan jelas sih apa namanya proses instalasi ininya di website Angularnya. Jadi pertama ini intinya pertama install Angular CLI, langsung kita generate projectnya. Nah kalau udah kita coba jalanin nih, kita masuk ke folder P1 tadi ini, ke kan tadi hasilnya gini ya, CD YouTube. Nah ini nanti kita ke CD ini aja, CD change directory ke P1, ini ke P1, baru kita bisa ng serve. Nah ini kita ngejalanin Angularnya ya, kita dengan command ng serve, misalkan kita pengen development gitu. Nah ng serve, jadi ng serve itu kayak apa ya, kayak apa namanya, kayak ya buat development lah ng serve. Kalau misalkan pengen build nanti ng build maksudnya. Nah ini kita mulai coding ya. Nah di sini saya codingnya pakai ini ya, Visual Studio Code. Oke, kita buat ini instalasi udah ya. Instalasi udah. Ini Visual Studio Code saya buka. Nah ini Hello World. Oh ini kebalik kayaknya ya strukturnya. Kayaknya saya jelasin struktur file dulu, baru ke Hello World. Nanti Hello World keempat gitu ya. Oke. Nah ini close aja. Nah kalau misalkan ng serve-nya udah berhasil, nanti bentuknya kayak gini, compile successful. Nah ini di sini ada tulisannya ya, kita udah bisa ke localhost 4200 ke browser. Nah, localhost 4200. Nah ini kayaknya videonya bakal lumayan lama ya, kita sambil ngopi aja. Ini videonya santai aja sih, nggak terlalu resmi gitu. Nah ini emang lumayan lama sih, soalnya dia kayaknya ada proses masih compiling gitu, compiling bundle JS-nya gitu. Nah ini P1 ya. Ini videonya santai aja ya, jadi kalau saya biasanya sambil ngoding, biasanya sambil ngopi atau ngerokok gitu ya. Kalau mau sharing-sharing nanti di komen aja, di komen-komenan, nanti insya Allah saya balas-balasin sih pertanyaan-pertanyaan yang ini. Jadi saya juga, ini video pertama saya ya tentang tutorial ini. Jadi saya sebelumnya programmer biasa gitu. Ini saya close-closein aja. Angular nih, jadi sebenarnya apa ya, kenapa saya pilih Angular tuh, soalnya dia ini banget sih, apa namanya, udah sepaket gitu. Saya pernah pakai React juga pernah, Vue juga pernah, cuma nggak ada yang sekomplit Angular lah. Jadi dia udah ada routingnya, udah ada service apa segala. Jadi kalau React tuh harus banyak diinstal lagi gitu. Pokoknya keren banget lah Angular. Saya udah 5 tahunan pakai Angular dan masih apa ya, masih betah lah, karena udah komplit banget. Google keren sih, keren banget. Nah ini hasilnya gini ya, kalau kita ngejalanin localhost 4200 ini kayak semacam placeholder lah, kayak apa ya, Hello World versi Angularnya. Nanti ini kita hapus aja sih, kita hapus. Nah ini saya jelasin struktur foldernya dulu ya. Nah Angular tuh gini struktur foldernya. Ini semua file-file di sini sebenarnya apa ya, kayak konfigurasi kayak apa ya, pokoknya konfigurasi lah, nanti aja saya jelasin. Cuma kalau misalkan kita development, kita keseringan di sini nih, src, di folder src. Nah di folder src ini dia ada app, assets, environment, sama ini juga apa ya. Nah kalau style CSS ini dia kayak
stylingnya tapi secara universal. Jadi nanti styling itu ada dua, ada yang universal, ada yang per komponen gitu. Per komponen. Nah, di folder app ini aplikasi kita yang pertama app ya. Aplikasi kita yang pertama app. Nah, lalu di yang di folder aset ini aset-aset ya, kita bisa taruh gambar atau sound atau video, pokoknya di sinilah di aset gitu ya. Di aset. Nah, terus di sini environment ini variabel global gitu ya. Kita mau taruh kayak base URL API-nya atau apa ya, pokoknya variabel global di sinilah kayak kunci-kunci API gitu ya, atau apalah ini yang bisa diakses global gitu. Nah, di sini environment ada yang versi production, ada yang versi pas masih development gitu ya. Nanti kalau misalkan masih development, nanti pakainya variabel yang di sini environment. Cuma kalau yang the production nanti di build ke production, nanti variabel globalnya di sini. Jadi ini isinya dulunya sama, cuma nanti dibedain nilai dari variabelnya aja. Nah, ini five icon ini kayak ikonnya ya, icon aplikasi kita gitu. Jadi nanti kan ini aplikasinya SPA, jadi nanti ada ikonnya gitu satu. Nah, ini index HTML yang pertama juga, ini HTML yang pertama kali dieksekusi nanti. Jadi kita misalkan mau atur-atur kayak responsifnya yang di HTML pertama lah, sini lah. Nanti kita inilah. Ini tadi dijelasin. Ini nanti main nama polyfill, nggak usah dilihat sih. Nah, langsung kita ke ini aja ya, Visual Studio Code. Nah, ini lumayan gede ya fontnya. Nah, ini kita di SRC ya, di SRC tadi. Nah, ini index HTML tadi. Ini yang pertama kali dieksekusi nih. Jadi kalau misalkan kita mau taruh title nih, titlenya misalkan aplikasi rumah sakit gitu ya. Aplikasi rumah sakit. Pasifnya rusak. Rumah sakit. Nah, gitu ya di title, atau misalkan kita mau ini udah placeholder HTML5 sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mau atur width-nya, pertamanya di sini, jadi cuma ini. Nah, ini ada tag ini ya, tag di luar HTML ya. Nah, ini namanya komponen nih, komponen. Nah, ini kita struktur file udah ini ya, udah kita bahas. Jadi kita langsung aja ke hello world pertama kita, ke seksi hello world. Nah, di hello world ini kan gara-gara yang pertama kali dieksekusi di upload ya. Upload ini jadi ada di ini, di app nih, di app. Yang di app komponen. Dia kan ini gini, kita save dulu. Nah, Angular itu setiap di save dia akan langsung ngubah ini nih. Tanpa kita reload, dia auto reload gitu ya. Hot swipe loading. Hot reload. Nah, ini kan udah title-nya ya, title ininya udah aplikasi rumah sakit. Nah, kalau misalkan ini bawaan dari Google ya, Angularnya. Jadi kayak misalkan ini nih, ini ini kan kayak P1 app is running. Nah, di sini juga ada nih P1 app. Ini di ini sih, di apa TS-nya. Ini P1 app is running. App is running. Nah, ini kan title, dia ngambil title dari si ini, dari sini komponen. Nanti saya jelasin ya komponen itu. Nah, ini kita hapus aja dulu semua. Kita pengen coba bikin hello world dulu, hello world. Ini hello world, kita bikin pakai H1 aja, H1 biar lebih gede gitu ya. Hello world. Ini hello world pertama di Angular. Seperti belajar teknologi baru pada umumnya ya, programmer biasa bikin hello world dulu. Nah, ini hello world yang muncul. Nah, ini jadinya sebenarnya HTML biasa ya. Nah, cuma dia
nggak ada script HTML-nya. Satunya nggak ada sebenarnya. Jadi dia cuma ini aja nih, si indeks tadi di rumah sakit, apa yang rumah sakit tadi dia nge-render si ini upload gitu. Upload ini diambil dari ini Style.js. Nah itu apa ya, teknologi Angular gitu sih emang gitu. Jadi cuma kalau misalkan nanti mau di render ada kontennya, itu namanya teknologi SSR. Nanti kita pelajarin lah di part-part berikutnya gitu sampai ke SSR. Nah ini Hello World pertama kita di Angular ya. Nah ini saya jelasin dulu apa namanya, ada apa aja di sini di app nih. Nah di app ini ada modul, ada komponen, ada CSS, ada CSS-nya stylingnya gitu ya, ada HTML-nya, ada spek, ada komponen. Nah ini routing ya, ini modul gitu ya. Nah di kita struktur file udah tadi ya, struktur file udah, hello world udah. Nah kita ke seksi terakhir nih, apa itu komponen. Nah di Angular itu hampir semuanya komponen sih. Jadi komponen itu kayak apa ya, button atau misalkan kayak header. Jadi biar gunanya buat reusable gitu ya, bisa digunakan ke project-project selanjutnya gitu. Nah jadi nanti komponen itu bisa berupa button, bisa berupa table gitu ya, kita bisa bikin komponen sendiri gitu. Jadi nanti kita buat komponen, nanti misalkan kita buat komponen saya, nanti kita tinggal panggilnya gini, dia jadi elemen DOM gitu ya, elemen DOM sendiri, misalkan komponen saya misalkan. Nah jadinya gini, komponen saya gitu. Jadi kayak H1 itu kayak gitu lah pokoknya. Bikin komponen. Jadi nah komponen itu dia terdiri ada stylenya sama ada logiknya itu ada di komponen TS, di TypeScript ya, di file TypeScript, ada di tampilannya, strukturnya ada di HTML-nya, dan stylingnya ada di CSS-nya. Jadi pas kita generate satu komponen, dia ada ininya. Cuma ada tambahan lagi, ada spek nih. Nah spek ini dia gunanya buat untuk ini testing gitu ya. Cuma biasanya saya nggak pernah pakai sih, soalnya saya kan nggak ada testernya gitu. Jadi langsung aja lah di sini, biasanya saya hapus ini. Jadi dihapus juga nggak apa-apa sebenarnya, nggak ngaruh gitu ya, masih bisa jalan-jalan aja gitu. Soalnya saya nggak pernah sampai ke testing gitu ya. Mungkin kalau di software house yang ada testernya gitu ya, mungkin kepake, cuma saya nggak pernah pakai gitu ya. Nah jadi misalkan kita bikin komponen app-nya Hello World gitu ya, Hello World. Dulu kita pakai satu dulu ya, Hello World. Nah ini jangan ngalamin. Nah Hello World, nah ini indeksnya kita close juga. Di komponen ini, jadi misalkan kita pengen buat komponen, kita buka aja nih ketiga file ini. Jadi ada HTML-nya, ada CSS-nya, ada si TS-nya. TS-nya ini dia fungsinya buat logiknya. Logiknya di sini kayak ada looping-nya, ada kayak conditional-nya if gitu. Nanti di sini. Nah kalau ini, misalkan ini kita buat H1 Hello World ya. Nah kita styling di sini. H1 misalkan kita ini warna merah gitu ya. Satu red merah gitu ya. Nah, kita coba di sini. Ini komponennya agak lama ya, soalnya laptop saya agak kentang. Jadi harap dimaklum. Ini udah ya. Jadi ini komponen Hello World. Nah, ini red. Nah, misalkan kita di sini. Nah, ini komponen ini dia nama tagnya ini di sini nih, upload. Jadi misalkan kita misalkan kita ganti nih namanya, misalkan komponen saya gitu ya. Nah ini dia bakal di indeks tadi harus diganti juga di indeks ya. Sorry. Indeks, kita ke indeks tadi ya. Nah kan tadi upload ya. Nah ini kan dia upload. Nah ini harus kita ganti juga jadi komponen saya gitu. Kita ganti komponen saya. Nah ini dia baru bisa lagi gitu. Nah kita nanti kasih logic sedikit ya, ini sama aja kan tampilannya, ada perubahan. Nah ini kita bahas komponen logic sedikit ya. Nah ini di sini ada namanya variabel. Ini ada title ya.
variable title. Nah, ibarat ini di Angular nih ngodingnya pakai TypeScript ya, dia agak sedikit berbeda sama JavaScript vanilla. Jadi di TypeScript itu dia ada kelas, ada apa namanya, identifier gitu ya, kayak public, private gitu kan. Di JavaScript kalau nggak salah sih yang ES terbaru udah ada, cuma yang sebelumnya ECMAScript sebelumnya dia belum ada yang OP-nya gitu ya. Nah di sini dia ini kita define variable, caranya gini, nama variabelnya terus diisikan sama nilainya gitu ya. Cuma kalau misalkan kita pengen definisiin tipe variabelnya, kita juga bisa ini ya, bisa kayak gini juga. Jadi dia biar strongly type gitu ya, strongly type biar gampang inilah. Nah misalkan ini title udah ada, jadi title udah ada, jadi dia udah ini ya, udah duplikat gitu ya. Misalkan ini poin gitu ya, poin. Nah misalkan kita tambahin variabel juga, misalkan nama, misalkan namanya tipenya, ini shiftnya rada bermasalah. Nama misalkan Arif gitu ya. Nah ini variabel yang didefinisiin di komponen app ya, Nah kita close aja dulu indeksnya. Ini kita nggak usah bahas desainnya dulu ya, stylingnya, kita bahas ke ini dulu. Nah untuk panggil variabel yang tadi di ininya, caranya gini, namanya binding gitu ya. Di Angular tuh ada namanya binding. Kita tinggal pakai di sini intinya nama variabelnya gitu. Hello world nama gitu ya. Nanti di sini kita save. Nanti hello world Arif gitu ya. Nah gitu. Nah misalkan di sini kerennya Angular tuh semua tag HTML ini dia ini ya namanya bisa gitu ya, mau button, mau table gitu ya, mau apapun bisa, mau href gitu ya, semua bisa. Beda sama kalau misalkan React gitu ya, saya pernah pakai React tuh rada ribet banget sih dia, soalnya pakai JSX kan, dia kayak HTML tapi versi XML gitu, jadi nyampur JavaScript sama HTML gitu ya. Nah kalau di Angular dia masih ada ini HTML. Wah kalau React ribet banget dah untuk orang front end gitu ya, yang udah master banget di bidang front end, dan beralih ke React tuh benar-benar PR banget sih. Nah ini kita misalkan bikin button gitu ya, misalkan tekan aku misalkan. Ini button tekan aku gitu ya. Nah ini misalkan kita kasih action nih. Nah kalau di Angular dia actionnya itu kan, kalau di JavaScript kan on click, on enter, on apapun ya. Nah kalau di Angular itu dihilangin onnya, jadi cuma klik aja, klik. Jadi misalkan on enter, jadi cuma enter gitu, jadi dia dihilangin onnya gitu. Jadi misalkan kita ini nih, ketika diklik event klik misalkan gitu ya, event klik ya. Nah, ini eventnya ini kita buatnya di sininya, di TS-nya event klik. Nah kalau di bedanya juga, kalau di JavaScript kan dia function gitu ya, function event klik. Nah ini functionnya nggak usah dipakai kalau di TypeScript, langsung aja event klik. Nah gitu, dia jadi nggak usah ada functionnya, dia bakal error nih kalau ada functionnya tuh. Jadi dihilangin aja functionnya. Ini emang TypeScript emang kayak gitu sih aturannya. Jadi bukan dari Angularnya, cuma dari TypeScriptnya. Jadi ini sebenarnya teknologi Angular ini dia pergabungan ya, dua raksasa teknologi ya, Microsoft, TypeScript punya Microsoft, Angular punya Google. Jadi dia berkolaborasi gitu. Jadi keren banget sih teknologinya. Jadi kalau misalkan React kan cuma yang buat Facebook kan. Nah kalau Angular tuh dua teknologi raksasa yang support gitu. Nah misalkan ini kita coba aja ya, misalkan ini tekan aku, kita coba alert misalkan. Alert, hello.
Jadi ketika diklik dia ada hello. Nah ini tekan aku coba ya. Nah, ya hello. Kita zoom aja biar lebih jelas. Terus langsung misalkan nih, nah di Angular juga dia real time ya, tanpa nge-refresh page. Misalkan kita ketika diklik ini variabel nama berubah nih, si kan tadi hello Arif ya kan. Nah kita panggil aja ini nama. Nah kalau panggil variabel di TypeScript dia pakai ini ya, this nama gitu ya. Dia jadi kalau nama doang dia nggak ini, nggak dikenali gitu ya. Soalnya dia ini global variabel. Kalau misalkan kecuali kalau misalkan kita buat lokal variabel, misalkan var nama, nah ini baru dia nggak error. Cuma kalau buat panggil variabel yang di atas dia pakainya this, soalnya kan dia OP gitu ya, objek si f gitu. This nama kita ganti, misalkan ketika ditekan kita ganti Arif diganti. Nah jadi ini cara ini ya, merubah variabel. Nanti di sini juga si variabel ini ganti juga nih, misalkan nih kan udah tekan aku misalkan tuh Arif diganti ya kan. Jadi dia tanpa nge-refresh page dia ngeganti elemen ini, apa namanya, DOM ya gitu. Nah itu segitu aja sih dulu apa itu komponen gitu ya. Jadi intinya pembahasan part 1 kali ini Angular kita pengenalan dulu ya, pengenalan Angularnya dulu lah. Jadi kita masih santai aja dulu, masih terlalu dalam-dalam. Jadi nah di Angular itu sebenarnya ada komponen, tapi yang paling penting banget itu komponen, terus ada service, ada modul, ada routing, ada apa lagi ya, banyak lah istilah-istilahnya, cuman nanti akan kita bahas di part-part selanjutnya gitu ya. Jadi biar kita santai gitu ya, nggak terlalu panjang, kita bahasnya dikit-dikit aja dulu, poin-poinnya dikit-dikit dulu. Nanti sebisa mungkin setiap hari saya upload sih, setiap hari gitu ya. Jadi gitulah, kayak segitu aja dulu. Jadi nanti kalau bisa setiap codingan nanti saya bikin reponya ya di GitHub gitu ya, jadi nanti bisa dipelajari sendiri gitu ya. Cuma nanti aja sih, kan sekarang masih ini gitu ya, sedikit. Cuma nanti aja, nanti di part 2 mungkin kita akan bahas tentang komponen masih kita lebih dalam lagi. Terus kita bahas tentang routing, tentang modul dan lain-lain. Oke. Sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk subscribe, bantu subscribe, subscribe dan like-nya, dan juga sharing-nya biar channel saya bisa berkembang gitu ya. Terima kasih.